Shabbat Shalom saudaraku. Shalom. Masih semangat semua? Haleluya. Kalau terima undangan ibadah judulnya Wahyu, pesannya adalah sudah baca firman-Nya belum? Belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Terima kasih bagi yang sudah baca. Artinya memperhatikan ya supaya lebih mudah untuk kita mengikuti pembelajaran wahyu. Karena wahyu ini adalah sebuah pembelajaran, kita semua harus belajar supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sebelum masuk ke Wahyu 20, saya ingin tayangkan video dari AI ini dulu ya, supaya kita bisa ingat kembali tentang pembelajaran Wahyu sebelumnya. Karena Wahyu 20 itu sudah mau hampir selesai ya, supaya yang kemarin-kemarin masih ingat. Saya berharap dengan membayangkan hal ini, bisa membuat kita lebih sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk ikut pengangkatan dan hidup di zaman baru nanti. Saya mau ingatkan bahwa sungguh kitab Wahyu itu bukan dongeng, tapi kitab nubuatan yang pasti akan digenapi. Bahkan sudah banyak yang digenapi, meski belum semuanya ya. Dan kita harus memahami setiap pesan yang disampaikan. Mari jaga kehidupan kita, takutlah akan Bapa Yahweh, supaya kita semua ikut pengangkatan. Amin. Multimedia saya tolong diputarkan.
dengan melihat seperti penampakan tadi, siapa yang tidak ingin diangkat. Karena yang tertinggal nanti hanya bisa menangis dan mati. Seperti kemarin tentang semua malapetaka yang akan menimpa. Jadi kalau kita ketinggalan, berarti kita seperti mati. Ya. Mari kita masuk ke Wahyu 20. Wahyu 20 ini membahas zaman baru yang sudah kita nanti-nantikan agar kita bisa hidup di dalamnya. Amin. Kita semuanya menanti, berjuang, kita berjerih payah semuanya, tujuannya adalah supaya kita bisa hidup di zaman baru nanti, ikut pengangkatan dan hidup kembali di zaman baru ya. Zaman baru adalah masa di mana Kristus menjadi Raja di bumi selama 1000 tahun. Hal ini terjadi setelah selesai 7 tahun masa kesusahan besar yang sangat mengerikan itu dan banyak sekali manusia yang mati. Saya bacakan ayatnya, Wahyu 20 ayat 1-3 di MB. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga dengan memegang kunci jurang tanpa dasar dan sebuah rantai besar pada tangannya. Lalu ia menangkap naga, si ular tua yang disebut iblis dan setan. Ia membelenggunya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang tanpa dasar, menutupnya, dan memeteraikannya supaya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai genap masa 1000 tahun. Dan setelah itu ia harus dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Di akhir masa kesusahan besar, setelah Tuhan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya Israel di perang Harmagedon, Tuhan Yesus juga mengalahkan binatang dan nabi palsu. Lalu keduanya dilemparkan hidup-hidup ke neraka. Lalu Yohanes melihat malaikat turun dari surga dengan membawa kunci jurang maut dan sebuah rantai yang besar. Rantainya ini untuk menangkap si naga, si ular tua atau iblis, dan membelenggunya dan melemparkannya ke jurang maut, menutupnya dan memeteraikannya selama 1000 tahun, supaya tidak menyesatkan manusia lagi di zaman baru nanti. Jadi nanti saat di zaman baru, nggak ada setan yang berkeliaran. Hanya sedikit waktu di akhir 1000 tahun baru ada lagi. Dan setelah zaman baru iblis akan dilepaskan kembali hanya sebentar saja. Ini supaya jelas, saya kemarin dikasih juga video AI-nya, bisa diputarkan sekali lagi ya, supaya kita bisa membayangkan, biar nggak tegang. Minta tolong Mulnet. Bagaimana nanti iblis dikalahkan? Descending from heaven, he held in his hand a great chain and the key to the bottomless pit.
devil and Satan, and he bound him for 1,000 years and cast him into the abyss and shut it and set a seal upon it, that he should deceive the nations no more, until the 1,000 years were fulfilled. Dengan melihat itu, kita seperti mengkonfirmasi penglihatan yang dilihat Madeline Christine. Kira-kira seperti itu. Kalau dia lihat rantai besar, ular yang sangat besar, kaki yang menghitam, ya seperti itu. Jadi ini seperti konfirmasi penglihatannya Madeline Christine ya. Iblis akhirnya kalah. Jadi kalau kita tahu bahwa saat Lucifer jatuh ke bumi dan menarik sepertiga pasukan malaikat bersamanya, itu jumlahnya tidak sedikit, sepertiga malaikat dari surga. Tapi kita nggak usah takut karena masih ada 2/3 di surga. Amin. Amin. Dan yang 2/3 ini adalah malaikat yang kudus, yang benar, yang akan melindungi orang-orang benar dan orang-orang kudus. Jadi kita nggak usah takut. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Semangat semuanya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Videonya 2 saja, nanti kayak lihat bioskop. Kita belajar lagi. Saya lanjutkan Wahyu 20 ayat 4. Kemudian aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Mereka telah diberi kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim, dan yang tidak menyembah binatang itu maupun patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ya. Kemudian Yohanes melihat tahta-tahta. Dan di atas tahta-tahta itu duduk orang-orang yang telah diberi hak untuk menghakimi. Siapa mereka? Mereka adalah jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya atau para martir. Mereka menjadi martir karena telah bersaksi tentang Yesua. Karena mereka telah memberitakan firman Elohim. Dan karena mereka tidak menyembah makhluk jahat itu atau patungnya, serta tidak menerima tanda pada dahi atau tangan mereka. Ya, tanda 666 itu ya, besok hati-hati. Mereka telah dihidupkan kembali. Dan sekarang mereka memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Jadi nanti saat kesusahan besar, itu akan banyak sekali martir, mungkin ribuan martir ya. Saat setelah pengangkatan terjadi, itu masih banyak orang Kristen juga. Tapi yang tidak ikut diangkat. Mereka itu tinggal berani jadi martir untuk selamat atau mati. Pilihannya hanya seperti itu. Pesan saya, semoga kita semua ikut pengangkatan. Tapi kalau ada yang tertinggal, semoga di antara kita tidak ada. Kalau ada yang tertinggal, jangan sampai mau dipasangi chip, sekalipun harus mati. Sekalipun nggak bisa makan, sekalipun tidak bisa membeli dan menjual apapun, lebih baik mati daripada dipasang chip di dahi atau di tangan. Itu pesan saya. Saya berdoa kita semua ikut pengangkatan. Tapi jika ada yang tertinggal, karena yang ikut pengangkatan itu pakai standar surga, sangat sulit, harus diperjuangkan sejak sekarang. Tapi kalau ada yang tertinggal, saya pesan jangan sampai pasang chip. Ya, sekalipun harus mati, bahkan besok. Kadang-kadang
Misal ya, ini misal saya seorang pendeta, saya mau dibunuh, mesti berani. Saya tertinggal. Saya mau dibunuh, disuruh menolak Yesus. Saya mesti tidak mau toh, bunuh saja aku. Tapi yang namanya antikris itu sangat jahat. Nanti saya mungkin tidak akan dibunuh dulu, tapi akan ada seperti pemaksaan. Kalau kamu tidak mau menolak Kristus dan memakai tanda ini, mungkin anak-anak saya akan ditaruh di depan saya untuk disembelih. Nanti satu habis, mati, akhirnya tetap saya akan dihabisi. Tapi begitu saya menyerah saat melihat anak saya mau disembelih, gagal saya. Ini pesan saya kepada siapa saja yang mendengarkan kalau tertinggal pengangkatannya. Bahkan sekalipun harus melihat keluarga mati dulu baru dirinya dibunuh, lebih baik jadi martir, ya. Lebih baik jadi martir bersama seluruh keluarga. Jadi kalau yang saya katakan tadi, misalnya saya disuruh mati dulu, mesti saya mau, tapi saya tidak akan dibunuh dulu. Saya akan dilihat anak-anak saya dibunuh dulu, baru saya. Pesan saya, lebih baik anak saya dibunuh, lalu saya, sehingga kami semua menjadi martir bersama-sama. Nanti akan hidup di zaman baru, duduk di atas tahta-tahta tadi, ikut menghakimi bersama Tuhan Yesus. Karena jadi martir itu penderitaannya nggak lama, sebentar kan dibunuh toh, sakit iya. Tapi lebih sakit kalau di neraka yang selamanya. Semoga pesan ini sampai ya, ini pesan ini sangat penting. Jangan menyerah bagi kita semua yang mungkin tertinggal. Jangan sampai memasang chip di atas tubuh kita. Lebih baik mati, jangan menyangkal Kristus. Lebih baik jadi martir, nanti hidup kembali di zaman baru. Maka kalau bisa jangan tertinggal ya. Ikut pengangkatan semuanya, amin. Amin. Harus semangat. Baca firman supaya tahu pesan-pesan Tuhan atas setiap kita secara pribadi. Saya lanjutkan Wahyu 20 ayat 5. Namun orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali sampai genap masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi tadi adalah orang benar yang dibangkitkan, namanya kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang yang mati sebagai martir, itu akan dibangkitkan pada saat zaman baru. Boleh ikut hidup di zaman baru. Tapi bagi orang-orang yang mati tidak sebagai orang benar, mereka akan berdiam di dunia orang mati sampai 1000 tahun lamanya, selesai kerajaan damai. Orang benar yang mati akan dibangkitkan, ikut hidup di zaman baru, misalnya seperti Abraham. Nanti hidup lagi di zaman baru. Zaman baru saat Tuhan Yesus mengakhiri perang Armageddon, menang, dia jadi raja, itu ikut hidup semuanya. Dan mereka mendapat tahta, ikut menghakimi seperti menjadi menteri-menterinya Tuhan Yesus. Begitulah. Ikut pemerintahan. Tapi bagi orang yang mati tidak sebagai orang benar, mereka tetap berdiam di dunia orang mati sampai 1000 tahun lamanya, sampai penghakiman takhta putih nanti di Wahyu 21. Paham ya? Kalau tidak paham ya baca lagi di firman, dimakai kalau baca biar paham. Saya lanjutkan Wahyu 20 ayat 6. Saya ulangi lagi, ini yang disebut kebangkitan pertama ya, supaya kan ada kebangkitan pertama, kebangkitan kedua, supaya kita semua paham, benar-benar paham. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama.
Kematian kedua tidak mempunyai kuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Yang saya sampaikan tadi, orang yang mati di dalam Tuhan atau orang benar, mereka dibangkitkan untuk ikut rapture dan perjamuan kawin anak domba dan hidup kembali di zaman baru. Ini yang disebut kebangkitan pertama. Dan mereka ikut memerintah bersama Yesua 1000 tahun lamanya. Jadi betapa sulitnya seseorang untuk bisa ikut hidup di zaman baru nanti. Harus melalui banyak saringan. Seperti kita ini sedang disaring. Nanti turun apa ikut saringan itu. Tergantung perjuangan kita masing-masing. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan orang yang ikut pengangkatan nanti pasti hidup kembali di zaman baru. Hidup mengalami kerajaan damai dan menyaksikan Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja di bumi. Dialah yang disebut Raja Damai, Raja Shalom, ya. Nanti ikut di sana. Apakah keadaan di zaman baru nanti tertulis di Alkitab? Tentu. Semua rancangan besar Elohim yang indah itu tertulis di Alkitab. Tapi sayang banyak orang tidak suka baca Alkitab. Baca satu bab sudah ngantuk. Satu ayat. Satu ayat mungkin belum ngantuk ya. Satu bab sudah mulai gede. Banyak orang tuh baca Alkitab malah untuk pengantar tidur. Ini nggak bisa tidur baca firman. Jadi terbalik-balik ya. Padahal saat mau baca firman, menelisik ayat demi ayat, kita akan melihat banyak. Dan sampai zaman baru pun tertulis di sana, dan banyak kita yang belum tahu. Saya mau tulis di sini tentang sukacita di zaman baru ya. Zaman baru adalah masa di mana Tuhan Yesus menjadi Raja di bumi selama 1000 tahun. Disebut Raja Damai. Hal ini terjadi kapan? Setelah selesai 7 tahun masa kesusahan besar. Dan semua orang yang ikut pengangkatan, ikut perjamuan kawin anak domba, turun lagi ke bumi untuk hidup kembali sebagaimana kehidupan di bumi dengan tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi saat ikut pengangkatan, kita pakai tubuh kemuliaan karena kita naik ke surga, ikut perjamuan kawin anak domba. Di surga tidak ada tubuh. Di surga adanya roh. Bapak itu Bapak segala roh, ya. Tapi setelah ikut perjamuan kawin anak domba, semua yang ikut pengangkatan turun kembali ke bumi. Memakai tubuh yang ini lagi. Dan hidup di kerajaan 1000 tahun. Ngerti perbedaannya ya? Saat pengangkatan pakai tubuh kemuliaan, saat turun dari pengangkatan hidup di zaman baru pakai tubuh, kita kembali tubuh, jiwa, dan roh lagi. Tapi masih ada sedikit orang yang selamat dari masa kesusahan besar yang tidak ikut pengangkatan. Ya, jangan lupa ya. Masih ada orang yang hidup di bumi dan selamat. Hanya sedikit yang selamat dari masa kesusahan besar, yaitu orang-orang yang bertobat di masa kesusahan besar. Ya, jadi ada orang yang mampu bertobat di masa kesusahan besar, itu tidak gampang, itu sangat sulit. Soalnya kejahatan, bencana, dan lain-lain, kalau sampai ada yang selamat itu adalah benar-benar karunia. Mereka adalah orang-orang yang bertobat di masa kesusahan besar dan sepertiga orang Israel yang diselamatkan dari penganiayaan masa antikris. Saya mau sebutkan ayatnya, Yesaya 24 ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Manusia tinggal sedikit. Lalu di Zakaria 13 ayat 8. 2/3 dari seluruh bangsa Israel akan dipisahkan dan akan binasa.
tetapi yang sepertiganya akan hidup dan tetap tinggal di dalam negeri. Yang sepertiga ini, yang tetap hidup di bumi, nanti hidup di zaman baru. Mereka tidak mengalami pengangkatan. Paham ya? Lalu bagaimana keadaan bumi di zaman baru nanti? Saya ini nyari video AI-nya enggak ketemu, jadi tidak ada videonya. Bayangkan aja sendiri ya. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Dan hanya ada satu raja, yaitu Tuhan Yesus. Hanya ada satu agama. Dan pusat penyembahannya di bait suci, yaitu bait suci yang ketiga. Hukum yang dipakai adalah hukum Elohim atau hukum Taurat. Dan diberlakukan sepenuhnya. Kalau sekarang kita kan tidak sepenuhnya, karena masih ada darah Tuhan Yesus. Tapi besok di zaman baru, hukum Taurat diberlakukan penuh. Dan Tuhan Yesus yang menjadi imam besarnya. Bapa Yahweh dalam rupa roh akan berdiam di bait suci di ruang Maha Kudus. Dialah satu-satunya Elohim yang nanti disembah oleh seluruh penduduk bumi. Ya, ini silahkan dibayangkan sendiri karena saya tidak ketemu AI-nya. Jadi saya kepengen cari video, saya tayangkan lagi biar seru ya, yang pagi tapi tidak ketemu. Supaya lebih mudah untuk membayangkan bentuk kerajaan di zaman baru, kita bisa membayangkan seperti negeri Arab Saudi. Bentuknya itu kan kerajaan, lalu ada kotak Ka'bah itu kan di tengah-tengah dan menjadi pusat peribadahan. Begitu juga nanti di zaman baru, satu negara dan ada bait suci yang ketiga, dan itu menjadi pusat penyembahan penduduk di seluruh bumi. Jadi nanti semua datang ke Yerusalem. Kayak sekarang kalau orang Muslim ke Mekah. Seperti itu, supaya lebih mudah membayangkannya ya. Dalam Alkitab juga menuliskan secara rinci bagaimana keadaan di zaman baru nanti. Ini diperhatikan supaya bisa membayangkan dulu, supaya kita itu rindu untuk ikut dan hidup ke sana. Karena tidak gampang untuk hidup di zaman baru ini ya. Pertama, kota Yerusalem akan menjadi pusat perhatian dunia. Ya, orang dari seluruh dunia akan datang menyembah Bapa Yahweh. Yerusalem menjadi ibu kota dari seluruh dunia. Seperti yang saya katakan tadi ya, semuanya datang menyembah. Wajib. Ini tertulis di Yesaya 2 ayat 2. FAYH. Pada hari-hari akhir, Yerusalem dan bait Elohim yang terletak di atas bukit yang tinggi akan menjadi pusat perhatian dunia. Orang-orang dari segala bangsa akan datang membanjirinya untuk menyembah Yahweh dan beribadah kepadanya. Paham ya? Kedua, generasi pertama dari umat di zaman baru adalah mereka yang ikut pengangkatan. Generasi pertama, orang-orang yang ikut pengangkatan akan menjadi generasi pertama dan ditempatkan di dekat bait suci atau di dekat istananya Tuhan Yesus. Keren ya? Mereka akan diberi tanah untuk tempat tinggal dan dianggap seperti orang Israel. Artinya, mereka yang ikut pengangkatan akan tinggal di kawasan elit di dekat kerajaan Yesus. Mau deh? Bayar harga. Jangan mau toh nggak bayar harga, nggak sampai sana. Nanti kita dapat warisan. Tinggal di kawasan elit di dekat istananya Tuhan Yesus, dekat bait suci. Membayangkan saja sudah senang. Bayangkan dan kerjakan. Amin. Ini tertulis di Yehezkiel 47 ayat 21 ya. Ini kitab nubuatan, belum terjadi. Bagilah seluruh tanah itu di antara suku-suku Israel sebagai tanah milik pusaka. Bagi kamu sendiri dan juga bagi orang-orang asing yang hidup di antara kamu dengan keluarganya. Semua anak yang lahir di tengah-tengah kamu, apakah orang tuanya orang asing atau orang Israel, harus dianggap sama seperti orang Israel asli dan diberi hak yang sama seperti anak-anakmu. Amin. Jelas ya.
Semuanya tertulis jelas di Alkitab. Bagi siapa saja yang mau membaca. Yang ketiga, manusia yang selamat dari masa kesusahan besar, yaitu yang namanya sudah tercatat untuk luput dari kebinasaan Sion, menjadi umat Elohim yang kudus. Mereka ini adalah orang-orang yang bertobat di masa kesusahan besar dan sepertiga dari orang Israel yang dimenangkan dalam perang Harmagedon, seperti yang saya bilang tadi ya. Mereka telah dicuci serta dibersihkan dari segala kekotoran moral mereka, dan juga kota Yerusalem dibersihkan dari noda darah oleh roh yang mengadili dan membakar. Ini tertulis di Yesaya 4 ayat 3 sampai 4. Orang-orang yang namanya sudah tercatat untuk luput dari kebinasaan di Sion dan di Yerusalem akan menjadi umat Elohim yang kudus. Paham? Yang keempat, tidak ada perang karena dunia hanya dipimpin oleh satu kerajaan saja, yaitu kerajaan Yesus. Ini tertulis di Yesaya 2 ayat 4. FAYH. Yahweh akan menyelesaikan segala pertikaian di antara bangsa-bangsa di dunia. Semua bangsa akan mengubah pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi sabit, alat-alat perdamaian. Maka pada akhirnya tidak akan ada peperangan lagi dan tidak akan ada lagi yang belajar berperang. Perang berakhir. Yang kelima, ada awan perlindungan Elohim yang menaungi kota Yerusalem di siang hari dan malam hari untuk melindungi kota itu dari panas matahari, hujan dan badai, karena Bapa Yahweh berdiam di bait suci. Jadi ada seperti kabut yang mengelilingi seluruh kota Yerusalem. Kabut itu berguna untuk melindungi dari panas matahari, dari badai. Karena apa? Bapa Yahweh tinggal di situ. Saya pernah lihat AI-nya, tapi saya lagi tidak ketemu. Ini benar-benar kota itu seperti dikasih kabut yang besar tuh, mengelilingi. Sangat keren, ya. Ini tertulis di Yesaya 4 ayat 5 sampai 6. FAY. Lalu Tuhan akan menyediakan naungan di atas seluruh Yerusalem, di atas setiap rumah dan alun-alunnya, berupa gumpalan asap dan gumpalan awan pada siang hari, dan berupa awan api pada malam hari yang menudungi tanah mulia itu untuk melindungi terhadap panas matahari, hujan, serta badai. Keren deh. Luar biasa ya. Siapa mau ke sana? Bayar harga. Keenam, binatang buas menjadi jinak seperti di Taman Firdaus. Ini tertulis di Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. FAYH. Pada masa itu, serigala dan domba akan tinggal bersama-sama macan tutul, dan kambing akan berbaring bersama-sama. Anak-anak sapi dan ternak yang gemuk-gemuk akan aman di antara singa-singa. Dan seorang anak kecil akan menjadi pengiring mereka. Pengiring mereka. Sapi dan beruang akan makan rumput bersama-sama. Anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama. Sedangkan singa akan makan jerami seperti sapi. Bayi-bayi akan merangkak dengan aman di antara ular-ular berbisa. Seorang anak kecil yang memasukkan tangannya ke sarang ular beludak yang sangat beracun dan berbahaya akan menarik kembali tangannya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Isinya damai. Tidak ada hewan berbisa yang menyakiti. Tidak ada saling membunuh di sini. Hewan jadi manis-manis, kita bisa ngelus-ngelus singa, tidak usah kasih makan daging berkilo-kilo seperti sekarang yang hanya orang kaya yang bisa memelihara itu. Besok kita bisa, karena mereka makannya jerami. Yang ketujuh, bumi penuh pengenalan akan Elohim yang benar.
yaitu mengenali jalan-jalan Elohim melalui hukum-hukumnya. Ini tertulis di Yesaya 11 ayat 9, FAYH. Di atas gunungku yang kudus tidak ada yang berbuat jahat atau keji. Tidak ada yang menyakiti atau menghancurkan, karena seperti air memenuhi lautan, demikian pula bumi akan penuh dengan pengenalan tentang Yahweh. Benar-benar kerajaan damai ya. Yang ke-8, ada perjamuan makan besar di Gunung Sion, Yerusalem, yaitu perjamuan makan raja yang dihadiri oleh bawahannya dan para pejabat wakil dari seluruh dunia. Ya, besok akan menjadi pusat perhatian atau pusat ibu kota bagi seluruh dunia, dan nanti raja-raja akan makan bersama dengan Tuhan Yesus beserta wakil-wakilnya. Itu perjamuan yang sangat besar. Bayangkan saja, nanti bikin AI sendiri ya. Ini tertulis di Yesaya 25 ayat 6, FAYH. Di Gunung Sion di Yerusalem, Tuhan semesta alam akan menyediakan sebuah pesta yang sangat besar bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebuah perjamuan dengan makanan yang enak, air anggur tua yang jernih, dan daging pilihan yang berlemak. Karena kerajaan Tuhan Yesus itu kaya raya, jadi berlimpah ruah makanan. Yang ke-9, tudung kematian di atas bumi disingkirkan. Penghakiman, kutukan, murka Elohim diangkat sebab masa penghakiman 7 tahun sudah berakhir ya. Orang-orang fasik sudah diturunkan ke dunia orang mati. Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus turun ke bumi bersama orang-orang kudus. Ini tertulis di Yesaya 25 ayat 7. Pada waktu itu, ia akan menyingkirkan awan kemurungan, tudung kematian yang diselubungkan ke atas bumi, ke atas segala bangsa. Ya, jadi betapa indahnya sukacita yang ada di zaman baru nanti. Mari semua menyiapkan diri kita supaya bisa ikut pengangkatan dan tinggal di zaman baru. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hukum Taurat dan percaya kepada Kristus. Ya, kuncinya hanya 2. Melakukan hukum Taurat dan percaya kepada Kristus. Karena sekarang itu banyak orang yang percaya kepada Kristus tapi menolak hukum Taurat. Atau orang yang melakukan hukum Taurat penuh tapi menolak Kristus. Yang selamat hanya sedikit ya. Lalu kita lanjutkan lagi, bagaimana akhir dari kerajaan 1000 tahun nanti. Dalam masa 1000 tahun itu nanti, manusia akan bertambah sangat banyak. Kan tadinya sedikit ya. Kita bayangkan tahun 1000 sama tahun 2000. Jumlah manusianya beda banyak ya. Sangat banyak ya. Dalam masa 1000 tahun nanti itu manusia akan bertambah sangat banyak. Bumi akan ada banyak kemajuan-kemajuan lagi lebih dari sekarang. Generasi pertama dari orang-orang kudus telah mati sebagai orang-orang benar dalam ketaatan mereka. Karena mereka telah melihat surga saat perjamuan kawin anak domba. Jadi mereka tetap setia sampai akhir. Jadi kalau kita jadi generasi pertama, sudah melihat perjamuan kawin anak domba, mesti tidak berani gini-gini ya. Akan taat dan mati sampai selesai di dalam ketaatan. Karena telah melihat surga. Tapi nggak tahu nanti anak cucunya. Saya lanjutkan lagi. Ini tertulis di Wahyu 20 ayat 6. Saya lanjutkan ini ya. Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Tadi sudah paham kebangkitan pertama ya. Kematian kedua tidak mempunyai kuasa atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama dia 1000 tahun lamanya. Kenapa kematian kedua tidak mempunyai kuasa atas mereka? Karena mereka tetap taat sampai akhir hidupnya. Selamat melalui saringan-saringan, besok bisa hidup di bumi yang baru, bukan hanya hidup di zaman baru, tapi hidup di
bumi yang baru, yaitu kota Yerusalem. Udah lagi ya. Tapi bagaimana dengan anak cucu keturunan mereka? Tidak semua taat, karena sudah 1000 tahun, ya. Bapak ibunya, kakek neneknya taat. Lama-lama udah. Meskipun tidak ada setan. Tidak ada setan. Karena mereka tidak taat, ya lama-lama udah. Karena dosa tidak hanya disebabkan oleh iblis, tapi juga oleh kedagingan manusia itu sendiri. Meski iblis sudah dirantai tadi dan dimasukkan ke dalam jurang tanpa dasar, disegel selama 1000 tahun ya, tetap ada manusia-manusia yang berdosa. Yakobus 1 ayat 14 tertulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Jadi kalau pas salah-salah jangan terus menyalahkan iblis ya. Dan kedagingan kita sendiri yang membuat kita berdosa. Mungkin iblis sedikit-sedikit Pak aku, mungkin kalau iblis bisa ngomong begitu. Mungkin dari kemalasan kita, dari keserakahan kita, yang menyeret kita untuk berbuat dosa. Itu yang terjadi nanti besok di kerajaan 1000 tahun. Sudah tidak ada iblis, tapi masih ada orang berdosa, ya. Dan sudah genap waktunya 1000 tahun, di mana sudah banyak manusia yang menjadi jahat oleh keinginannya sendiri. Elohim naik lagi ke surga. Karena Elohim tidak bisa berdiam bersama dengan dosa. Paham ya? Kalau saat-saat pertama itu Bapak nanti berdiam di bait suci. Tapi setelah banyak orang yang berdosa, nanti Bapak naik lagi ke rumahnya di surga. Karena Elohim tidak bisa berdiam bersama dengan dosa. Maka saat itu terjadi, iblis dikeluarkan dari penjaranya. Untuk apa? Karena Bapak ingin menguji hati manusia yang tetap setia kepadanya. Bapak naik, Tuhan Yesus juga naik juga. Iblis yang tadi dirantai dilepaskan untuk menguji orang yang sudah banyak, yang sudah sangat banyak, mungkin sudah miliaran lagi jumlahnya ya. Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Dan setelah genap masa 1000 tahun, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia yang jumlahnya seperti pasir di laut untuk dikumpulkan ke dalam perang Gog dan Magog. Ya, setelah iblis dilepaskan nanti, iblis akan pergi menipu bangsa-bangsa di dunia. Lobby sana, lobby sini semuanya ya. Dan mengumpulkan mereka bersama-sama dalam perang Gog dan Magog. Kalau besok di masa kesusahan besar perangnya apa? Harmagedon. Kalau besok di zaman baru perangnya adalah Gog dan Magog. Suatu bala tentara yang besar dan kuat sekali dan tidak terhitung jumlahnya seperti pasir di pantai. Jadi iblis nanti menghimpun sangat banyak. Kekuatannya besar luar biasa. Yang namanya iblis ya tetap pusatnya kejahatan. Dikasih sebentar saja tetap bisa menghasut sebegitu banyak miliaran orang. Itulah iblis. Misi terakhir iblis ya di Gog dan Magog ini ya. Misi terakhirnya dia. Sudah habis-habisan kerjanya. Semua digeret habis untuk berjuang bersama dia melawan umat-umat Tuhan. Wahyu 20 ayat 9. Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, maka turunlah dari langit api dari Elohim yang menghanguskan mereka. Mereka ngeroyok semua ke Yerusalem, ke orang-orang benar tadi. Iblis akan menipu mereka bahwa akan mudah mengalahkan umat kudus. Dan mereka akan bisa merebut semua keindahan di Yerusalem tadi ya, kota yang indah itu. Iblis itu kan suka menipu. Dilawan saja nanti itu akan menjadi milik kita.
Jadi yang namanya iblis itu diberi kesempatan sebentar saja mendustai miliar manusia. Namanya juga bapak segala pendusta. Jadi ya memang ahlinya. Jadi dalam sekejap pasukan yang begitu kuat dan banyak yang menyerang ke kota Yerusalem, kota kesayangan Elohim tadi ya. Dalam sekejap Elohim murka dan Elohim menghanguskan mereka dengan apa? Dengan api yang dari surga. Semua manusia yang ikut dalam pasukan iblis dalam perang Gog dan Magog adalah yang tidak lolos dalam saringan masuk surga. Ya. Bapak itu adil. Kita kan sekarang disaring. Jadi yang hidup di zaman baru juga ada penyaringannya. Dan mereka yang ikut perang dalam Gog dan Magog adalah penyaringan manusia yang tidak bisa ikut ke surga. Paham ya? Maka berhati-hatilah kita yang seringkali pikiran kita dibolak-balikan iblis untuk dengan banyak cara untuk menjauhi Tuhan. Nggak usah ke Tuhan, capek-capek. Tidur aja. Baca firman besok saja. Penyembahan besok saja. Tidur dulu, scrolling dulu. Lihat drama dulu. Korupsi dulu. Bunuh dulu besok bertobat. Itu adalah tipuan-tipuan yang diciptakan iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Wahyu 20 ayat 10. Dan si iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu berada. Mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Dulu yang pertama dibuang ke neraka siapa? Nabi palsu dan binatang atau antikris. Jadi dia sudah 1000 tahun nunggu di neraka. Nah, ini iblis si ular tua nyusul setelah diberi api dan dihanguskan dari Bapa, dia dilemparkan ke dalam neraka untuk makan siang malam bersama nabi palsu dan antikris selama-lamanya di dalam api dan belerang. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu aku melihat orang-orang mati kecil dan besar berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab. Juga sebuah kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. Ya. Jadi Yohanes melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atas tahta itu. Bumi dan langit yang sekarang ini telah lenyap dan tidak ditemukan lagi. Lalu semua manusia, besar, kecil, tua, muda, berkumpul di hadapan tahta putih untuk menerima penghakiman yang terakhir. Dan dibukalah semua kitab juga. Semua kitab-kitab juga kitab kehidupan. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Apakah sesuai dengan yang tertulis di Alkitab atau tidak? Dan terutama apakah nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan itu atau tidak? Perhatikan ini, mereka dihakimi apakah perbuatan mereka sesuai dengan yang tertulis di kitab-kitab itu artinya adalah yang selamat adalah orang yang melakukan firman. Jelas ya di sini, orang sangat tidak memperhatikan ini. Di dalam penghakiman terakhir, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang perbuatannya sesuai dengan yang tertulis di kitab-kitab itu. Yang melakukan firman. Mungkin ada yang berpikir dalam hati, apakah mungkin manusia bisa melaksanakan firman? Itu kan sangat sulit.
hati-hati ya dengan pemikiran seperti ini. Ini dari si jahat. Si jahat akan bilang, siapa yang bisa melakukan firman? Tidak akan ada orang yang mampu melakukan firman. Kebenarannya yang ada adalah Tuhan tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukan hal yang tidak mampu untuk dilakukan. Benar? Yang dihitung Tuhan itu mau atau tidak mau. Perhatikan ini. Tuhan tidak akan menyuruh manusia melakukan hal yang tidak mampu dilakukan. Tuhan hanya menghitung mau atau tidak mau melakukan firman itu. Paham ya? Ini sangat keras dan tidak enak didengar di telinga, tapi saya harus sampaikan ini karena memang ini yang tertulis. Ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu dan saya harus sampaikan inilah kebenarannya. Dan seluruh umat manusia wajib mendengarkan ini. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini ya, maka laut, maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Artinya, orang-orang mati yang tidak masuk ke dalam Fidos, mereka itu ada di laut, di jurang maut, dan di kerajaan maut. Ini tertulis loh ya di Alkitab, tertulis. Ini disebut dunia orang mati. Dunia orang matinya dibagi 3, laut, jurang maut, dan kerajaan maut. Alkitab itu dengan jelas menggambarkan struktur dunia kegelapan, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Ini tertulis di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tentang pemerintah di udara ini terbagi atas 3 pemerintahan ya, yaitu 1. Pemerintahan kerajaan maut dipimpin oleh siapa? Baphomet. Ini nanti yang menunggangi antikris. Kedua, pemerintahan jurang maut dipimpin oleh Abaddon dalam bahasa Ibrani atau Apollyon di dalam bahasa Yunani. Lalu yang ketiga, pemerintahan laut dipimpin oleh Lewiatan, naga atau si ular tua. Dalam dunia kegelapan, itu dikenal istilah apa? Tritunggal. Maka dalam penyembahan beberapa kepercayaan ada yang Tritunggal ya, dewa-dewa juga ada. Ini istilahnya memang disebut Tritunggal, yaitu 3 penguasa yang sama-sama memerintah satu dunia, yaitu dunia kegelapan. Ketiganya itu setara atau satu level, yaitu penguasa, masing-masing ada di wilayah atau kerajaannya. Tetapi, karena luas lautan 70% di bumi, maka dianggap penguasa laut itulah yang paling besar. Penguasa laut adalah siapa? Naga, si ular tua, yang disebut iblis atau naga atau satan, atau lewiatan. Namanya banyak. Kita harus mengenalinya tidak untuk takut, tapi untuk waspada. Saya memberitahu ini supaya kita waspada bahwa kita memang benar-benar memiliki memiliki musuh, yaitu penguasa-penguasa kegelapan yang tidak bisa dipandang ringan, hanya bisa dikalahkan dengan doa yang sungguh-sungguh dan iman yang percaya serta ketaatan kepada firman. Mereka kalah dengan itu karena mereka tidak taat. Jadi jangan takut ya, waspada saja.
Ketiganya ini tertulis di dalam Injil. Sama kasih ayatnya ya, supaya senang baca firman ya. Nomor 1 tentang Leviathan si ular tua atau penguasa laut. Ini dari Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini simak. Lalu di Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviathan, ular yang meluncur atas Leviathan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Yang kedua tentang Baphomet atau penguasa kerajaan maut. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini Baphomet di Amerika sudah ada patungnya ya, sembah-sembah. Kayaknya yang gereja setan itu juga ini, patungnya ini ya. Hal yang ketiga adalah tentang Abaddon atau penguasa jurang maut. Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Lalu apa tujuannya mereka? Ketiga penguasa ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mengalihkan penyembahan manusia yang seharusnya kepada Bapa Yahweh Sang Pencipta, beralih ke penyembahan kepada ciptaannya Bapa Yahweh. Ini hati-hati ya. Yaitu para malaikat-malaikat yang telah jatuh. Mereka mengalihkan itu. Tujuannya adalah itu. Mereka ingin disembah seperti Elohim disembah di surga. Nah, saudaraku, ini adalah kebenaran bagi dunia. Mungkin banyak yang tidak memperhatikan ini atau tidak tahu, tapi ini kebenaran. Maka berhati-hatilah dengan agama yang kita anut. Apakah benar-benar Tuhan pencipta yang disembah atau tidak? Atau ciptaan yang disembah, yaitu para malaikat yang telah jatuh, yang telah berubah wujud, yang telah dipoles, semuanya menjadi indah, tapi ujungnya menuju maut. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, lalu maut dan kerajaan maut dan yang di dalam-dalamnya semuanya itu dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah yang disebut kematian yang kedua atau neraka. Itu untuk selamanya. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke lautan. Jadi semuanya yang jahat, yang najis, yang tidak kudus, dimasukkan ke neraka. Mau ke pom bensin saja tidak boleh merokok ya. Mau ke toilet umum juga membayar ya. Lalu bagaimana kita mau masuk ke surga dengan tanpa melakukan apa-apa? Itu hoax. Banyak pengajaran percaya saja nanti selamat. Saya tidak mengajarkan itu. Saya mau mengajarkan bahwa Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi adalah adil, yang menghitung setiap perbuatan baik dan perbuatan jahat, yang mencatatnya dan membalasnya. Bagi siapa saja yang mau masuk ke surga, memiliki hidup yang kekal, harus bayar harga. Harus bayar harga, titik. Tidak ada yang gratis. Tuhan Yesus menjamin kita, memberikan jalan itu.
Tapi kalau kita tidak melewati jalan itu, kita akan tetap berhenti di tempat kita. Pahamilah ini. Bagi siapa saja yang mendengar, bertobatlah. Carilah kerajaan surga dengan sungguh-sungguh. Bayar harganya, lewati jalan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat setiap manusia. Saya juga mau ingatkan sedikit sebagai penutup. Saya mau ingatkan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa setelah mati semuanya selesai. Tidak ada masalah dan berbahagia selamanya. Tolong bukalah kitab Wahyu 20 ini. Ya. Banyak orang yang putus asa. Aku mau mati saja, setelah mati semuanya selesai. Tolong buka Wahyu 20 ini. Supaya tahu ada kehidupan setelah kematian. Ada penghakiman di dalamnya. Ada tempat yang harus ditempati bagi orang benar dan orang fasik. Orang jahat, orang kudus. Semua ada plot-plotnya masing-masing. Sesuai bayar harganya di dunia ini. Saya berharap dengan mendengarkan firman hari ini, saya berharap setiap orang benar-benar mengisi hari-hari hidupnya di dalam kebenaran, sehingga bisa mati sebagai orang benar dan masuk firdaus, bukan mati sebagai orang fasik atau orang yang tidak melakukan kebenaran firman dan masuk kepada dunia orang mati, yaitu laut, maut, atau kerajaan maut. Sekian pembelajaran Wahyu 20. Bapak yang memberkati. Saya berharap pengajaran hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya.